Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Orang Spanyol bilangnya buenas noches y bienvenidos. Yang saya hormati Bapak Yayan Ganda Hayat Mulyana dan rombongan dari Kemenlu, kemudian Ibu Musdalifah dan rombongan dari Kemenko Perekonomian, dan para penggiat, para pakar kelapa sawit yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama izinkan saya menghaturkan ucapan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian ke Madrid ini, karena menurut hemat saya kedatangan Bapak Ibu sekalian ini tepat waktu dan tepat tempat. Saya katakan tepat waktu karena akhir-akhir ini dan saya kira ke depan masalah-masalah kebijakan ekonomi Uni Eropa ini akan terus-menerus diperbaharui. Ada hal yang sifatnya objektif, tetapi juga ada hal yang sifatnya subjektif. Hal-hal yang sifatnya objektif itu juga perlu dinegosiasikan. Sementara hal-hal yang sifatnya subjektif untuk kepentingan nasional mereka, proteksi dan seterusnya, itu juga tidak terhindarkan. Nah, khususnya kalau kita bicara masalah kelapa sawit. Kelapa sawit ini kan salah satu dari unggulan ekspor kita, dan daya kompetisinya luar biasa besar karena faktor alam kita menyebabkan produksi kita bisa besar, karena faktor tenaga kerja kita yang kalau di Eropa ini biayanya pasti 2-3 kali lipat. Artinya tenaga kerja kita lebih murah. Nah, sehingga kelapa sawit kita itu sangat kompetitif dimanapun, termasuk di Uni Eropa ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui mereka juga punya produk-produk yang serupa. Ya, tapi dari sisi kuantitas kemampuan produksi kalah besar dengan kita, dan juga masalah harga. Mereka tidak bisa bersaing dengan kita. Nah, itu sebabnya kemudian mereka mencari-cari alasan ya, untuk kepentingan nasional mereka, misalnya CPO, palm oil atau kelapa sawit dianggap merusak hutan. Nah, sementara produk mereka tidak dianggap merusak hutan. Nah, belum lagi ya, ada isu masalah kesehatan ya. Dianggap bahwa kelapa sawit ini tidak bagus untuk kesehatan, sementara produk-produk mereka yang serupa itu dianggap lebih ramah terhadap tubuh manusia. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita netralisir. Karena itu saya selalu mendorong teman-teman ya, hari-hari ini dan ke depan harus proaktif, ambil inisiatif, dan harus high profile, sehingga bargaining position kita, negosiasi kita itu bisa meningkat, dan ini akan mempengaruhi bagaimana kebijakan-kebijakan Uni Eropa ini terhadap berbagai kepentingan nasional kita. Nah, saya katakan tepat tempat karena Spanyol ini merupakan salah satu negara Uni Eropa yang mengimpor CPO cukup besar, ya, walaupun tidak langsung dari tanah air.
Nah, Spanyol juga baik pemerintahnya, pejabat politiknya maupun pengusahanya lebih objektif, lebih rasional dalam memandang produk-produk kita. Tidak hanya CPO, tapi produk-produk lainnya juga seperti itu. Nah, memang masyarakat Uni Eropa, khususnya civil society-nya, itu relatif netral. Apalagi masyarakat pada umumnya yang sangat concern dengan lingkungan, sangat peduli terhadap kesehatan, itu sangat rasional dan objektif. Nah, karena itu kalau kita high profile, kita memberikan penjelasan terus-menerus, mengambil inisiatif proaktif, maka mereka juga akan bisa menerima. Kalau tidak, tentu cara pandang mereka akan dipengaruhi oleh banyaknya informasi yang mereka terima. Nah, karena itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya kira kerja-kerja seperti ini harus terus dilakukan untuk ke depan, sehingga kepentingan nasional kita ya, ini bisa kita jaga, yang pada saatnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita secara keseluruhan. Perlu diketahui juga di Uni Eropa ini masih ada negara-negara tertentu yang menggunakan double standard. Double standard itu tidak hanya dalam masalah politik, tidak hanya dalam masalah demokrasi, tidak hanya dalam masalah HAM, tidak hanya dalam masalah lingkungan, tetapi juga masalah ekonomi. Jadi ada juga proteksi terselubung, ya. Hanya saja kemasannya, bagaimana mereka mensiasati sehingga tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dibuatnya sendiri, ya, di WTO dan seterusnya. Karena itu sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya juga ingin mengapresiasi dan tentu seluruh home staff maupun lokal staff yang ada di KBRI Madrid ini akan membantu tugas Bapak Ibu sekalian sehingga betul-betul bisa mencapai apa yang kita inginkan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.